Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Pasti juara. Terima kasih Bu Julia. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Purwosono 4, Bapak Supirno SPDK, dan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Purwosono 4 yang saya banggakan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di siang hari ini di kelas 1B untuk melaksanakan desiminasi budaya positif sebagai tugas saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan hari ini. Untuk acara siang hari ini yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, prakata CGP, ice breaking, kesepakatan kelas, paparan materi, forum diskusi, refleksi, dan umpan balik penutup. Kita akan melalui kegiatan tersebut pada siang kali ini. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan melakukan gerakan. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai diskusi ini,
ada kesepakatan kelas, Bapak Ibu bisa membacanya dan mungkin bisa menambahkan atau mengurangi. Satu, melaksanakan kegiatan dengan gembira. Ada yang sedih hari ini Bapak Ibu? Sedih kenapa Bu Sum? Peserta aktif dalam kegiatan diskusi, menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, diperbolehkan makan dan minum kalau masih ada ya Bapak Ibu, menjaga kebersihan ruang kelas karena saya meminjam kelasnya Bu Esti. Lanjut, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu kesepakatan kelas? Sudah. Oke. Lanjut. Nah, untuk modul kali ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak adalah banyak materi dari disiplin positif, budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengerjakan PMM ada topik disiplin positif. Nah, kira-kira nanti kita akan membahas tentang paradigma baru pembelajaran, budaya positif, disiplin dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi, disiplin positif nih. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti saya akan penekanannya di posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi saja. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa pembelajaran ada paradigma barunya? Karena kita di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya profil pelajar Pancasila. Diharapkan nanti anak-anak dapat berkembang terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak apa profil pelajar Pancasila? Hafal dong. Oh, bagus, kita nyanyikan ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berlaku mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti sudah hafal ya. Bagus. Nanti elemennya kita akan praktekkan pada kegiatan proyek di setiap kelas dengan kegiatan masing-masing. Lanjut, minta. Nah, sebelum ke pengertian budaya positif, mungkin ada yang mau menyampaikan apa itu budaya positif? Budaya positif. Ada yang tahu mungkin bisa nanti dapat door prize. Oh, boleh, silakan. Evi. Ya. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang positif, budaya berperilaku yang baik gitu loh Bu. Memberikan contoh yang baik, berperilaku yang baik, ya pokoknya yang positif. Ya, yang baik-baik. Ya, silakan Bu Evi bisa menuju kantong ajaib yang ada di sebelah sana. Silakan pilih, ambil satu saja. Bebas. Bebas. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia untuk dicapai setiap individu. Nah, disiplin positif ini mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang untuk memotivasi dirinya sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, kita bisa lihat nilai-nilai kebajikan yang ada dari peduli, keterurusterangan, kebersihan, komitmen. Nah, ini kita sebenarnya sudah melakukan dalam pembiasaan di sekolah kita. Harga diri, rendah hati, semua sudah ada dalam pembiasaan di sekolah kita. Penerapan disiplin positif dalam pendidikan dapat membantu membangun motivasi intrinsik. Ya, dengan adanya disiplin ini diharapkan lingkungan menjadi aman, tercipta kasih sayang, anak dapat berkembang dengan optimal. Nah, motivasi intrinsik ini berasal dari dorongan ingin tahu, minat dan rasa puas. Untuk ekstrinsik berarti ini dari luar diri, yaitu dorongan oleh penghargaan, hukuman atau faktor eksternal lainnya. Dan motivasi sosial. Nah,
Motivasi sosial ini karena ada dorongan dari kelompok atau masyarakat. Menurut dosen, 3 motivasi perilaku manusia itu terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak bersikap disiplin atau orang bersikap disiplin. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dihargai atau menghargai diri sendiri. Itu adalah alasan orang atau anak melakukan disiplin. Nah, hubungannya dengan disiplin, tadi kan disiplin positif, budaya positif tidak menekankan pada hukuman. Kita akan melihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang diberikan akibat dari pelanggaran aturan. Sedangkan konsekuensi yaitu akibat timbul sebagai hasil langsung dari tindakan atau kesadaran diri. Restitusi yaitu tindakan mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Nah, dalam pendidikan kita mengenal 3 kegiatan itu ya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya. Sumber hukuman dari pihak berwenang ini berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk konsekuensi tindakan itu sendiri, mungkin anak-anak melakukan tindakan, dia konsekuensinya apa nanti bisa dibuat kesepakatan kelasnya. Restitusi yaitu tuntutan keadilan. Untuk tujuan hukuman, tujuannya untuk mendapat efek jera. Konsekuensi untuk belajar dari kesalahan sehingga anak dapat bertanggung jawab. Restitusi yaitu untuk memperbaiki kerusakan. Sifatnya hukuman bersifat negatif karena biasanya hukuman itu ada bekasnya, mungkin rasa malu, sakit, ya, sakit hati. Walaupun tidak pakai hukuman, tidak pakai fisik, pakai mulut, mungkin dapat menyebabkan sakit hati. Konsekuensi bersifat positif, alam atau negatif, alami dan logis. Sedangkan restitusi yaitu korektif dan aktif. Nah, ini kita akan bahas lagi nanti di kesepakatan kelas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, karena ada motivasi sehingga menimbulkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan. Di kota ini dijelaskan bahwa seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu adalah dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Untuk lebih jelasnya kita lihat persatu dari ke-5 kebutuhan. Nanti kita langsung aja ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mungkin menurut Bapak Ibu pengertian keyakinan kelas selain yang ditampilkan di slide, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Bu Zum. Ada pendapat lain boleh. Keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas itu percaya pada dirinya sendiri dan apa yang diberi aturan-aturan pada di kelas, dan anak itu bisa mengerti dan paham dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Terima kasih. Ya, Kayaknya seperti itu. ya, terima kasih Bu Zum. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Sudah. Nah, kenapa toh kita harus membuat keyakinan kelas? Tujuan keyakinan kelas kira-kira apa ya? Saya yakin. Apa hanya kelas saja yang membuat keyakinan? Tidak. Siapa lagi yang bisa membuat keyakinan kelas? Keyakinan kami setia. Oh ya, betul. Betul ya. Karena di sekolah itu tidak hanya guru kelas, tapi ada guru mapel. Apakah guru mapel bisa membuat kesepakatan kelas, Bu Alia? Terima kasih untuk mapel PAI itu dari kelas 4, 5, 6 saya buat kesepakatan ketika pelajaran agama itu anak yang perempuan saya harapkan untuk memakai jilbab seperti itu. Ketika sudah selesai, monggo kalau mau dilepas tidak apa-apa, kalau dipakai lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Alia, betul. Keyakinan kelas bukan hanya untuk kelas saja. Guru mata pelajaran pun dapat membuat keyakinan kelas tersebut untuk pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin Pak Yadi sudah buat? Sudah. Pak Orang sudah?
aman. Nah, berarti semua guru sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajarannya masing-masing. Untuk keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Bentuknya positif, tidak terlalu banyak, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun kelas. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi melalui curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali. Sebelum itu, adakah yang bisa menceritakan pembuatan kesepakatan kelas yang nantinya jadi keyakinan kelas yang kemarin telah dilakukan? Monggo Bapak Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin menyampaikan pemahaman dari keyakinan kelas yang tadi diminta oleh Ibu. Kalau di BJOK itu keyakinan kelas saya berikan, kita bahas itu bersama dengan anak-anak dan kami beri informasi tentang manfaat daripada keyakinan kelas tersebut. Salah satu contoh, saya membuat peraturan atau kesepakatan kelas itu kalau berolahraga harus memakai sepatu. Pemahamannya kalau memakai sepatu itu demi keamanan, sehingga kalau dia berlari ataupun berjalan dia tidak akan kena beling ataupun paku. Kemudian ada lagi untuk anak putri yang memakai jilbab, itu pada saat olahraga praktek kami harapkan untuk bisa memasukkan jilbabnya ke dalam kaos dengan harapan juga untuk keselamatan anak-anak bisa memahami. Tapi nanti pas tidak praktek ya dikeluarkan boleh, bahkan dilepas juga monggo, tetapi pada saat praktek itu kami informasikan seperti itu sehingga dia akan bisa memahami. Salah satunya begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Alia, Pak Yati bisa ambil dulu dompetnya. Nanti Pak Yati dulu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat di awal pembelajaran atau di akhir atau bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira di awal. Kenapa Bapak Ibu kok membuat keyakinan kelas? Agar kelas. Oh iya Pak Ron, yang tunjuk jari dulu ya. Iya, terima kasih. Kenapa keyakinan kelas pertama harus dibuat di awal? Supaya tujuannya itu untuk menjadi patokan kita di dalam melaksanakan kegiatan yang akan kita jalani bersama, sehingga apa yang kita laksanakan itu tujuannya itu dapat. Karena menurut hemat saya sekarang kan dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran yang bermakna. Itu tujuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ron ya. Betul yang dikatakan Pak Ron, karena di kurikulum merdeka ini kita juga berbicara pada profil belajar Pancasila. Kita harus menerapkan kesepakatan kelas yang tadi intinya berpijak pada nilai-nilai kebijakan universal. Untuk membuat keyakinan kelas ini perlu proses. Mungkin ada yang mau mencurahkan, boleh Bu Dinar. Terima kasih Bu Teni. Untuk di kelas 6A kemarin saat awal pembelajaran masa-masa MPLS juga, alhamdulillah sudah membuat kesepakatan kelas bersama yang berdasarkan keberpihakan pada murid. Jadi pertama langkahnya saya membeli apa namanya Pak Oron yang kotak merah kuning hijau di koperasi. Iya, seperti itu. Lalu saya bagikan ke anak-anak menulis nih keyakinan apa yang mereka yakini untuk menjadi kesepakatan kelas. Setelah anak-anak menulis semua kesepakatan kelas, kemudian ditempel di papan tulis, kita seleksi bersama kira-kira yang cocok untuk menjadi keyakinan di kelas 6A itu yang apa dan bagaimana. Dan alhamdulillah sudah nilai-nilai yang mereka tulis juga sudah termasuk ke dalam disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini universal ya.
tinggal tapi itu banyak sekali banyak sekali itu permasalahannya, tapi semuanya baik-baik. Jadi kami mengambil yang kira-kira menonjolkan keyakinan tersebut sehingga menjadi pembiasaan yang baik di kelas nanti. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Ya, kadang-kadang anak memberikan banyak tulisan tentang keyakinan kelas, maka tugas guru itu menggolongkan mana yang sama, mana yang masuk nilai kebajikan yang sama, mengklasifikasikan. Nah, ini adalah urutan pembuatan keyakinan kelas. Dimulai dari curah pendapat di kelas. Bisa seperti yang dilakukan Bu Dina menggunakan post-it atau anak mengutarakan langsung atau menulis di papan tulis. Tapi sebelumnya guru harus memberikan pengertian dulu. Apa tuh keyakinan kelas? Manfaatnya apa kan? Nanti bisa anak-anak bisa meresapi dan nanti bisa melakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah dirumuskan. Nah, berhubung kita juga termasuk sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak, seperti penilaian judi kemarin, setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas masing-masing. 2. Mencatat masukan dari siswa. Semua masukan siswa kita tampung. Jangan sampai kita menolak atau memilah-milih dari catatan anak. Ya, kita tampung dulu, nanti kita rumuskan bersama. Kemudian merumuskan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu kalimat negatif itu contohnya apa? Bisa tunjuk tangan? Gampang. Oh, Bu Maya. Kalau kata-kata yang negatif itu sebenarnya kita sendiri juga bingung ya Bu, ketika disuruh ngomong di depan, tapi karena ada kurmer, kemudian sekolah ramah anak, kita harus berbicara yang positif, yang biasanya jangan gitu, jangan ya jangan gitu. Itu diganti, jadi kata-kata yang negatif itu seperti jangan, tidak boleh, seperti itu. Ya, betul. Jawaban Maya betul. Misal ada kata-kata jangan berlarian di kelas. Kira-kira Bu Maya kalau diganti menjadi kalimat positif bagaimana? Dilarang berlarian di kelas. Kita gantinya pakai kata apa? Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Betul. Tertib. Coba ditepuk tangan ini. Kalau saya berjalan baik di kelas, kalau berjalan pelan gitu. Ya, betul. Kita mengingatkan untuk anak-anak yang masih ganjel. Monggo. Minta tolong. BSC. Kalau di kelas saya karena sudah kelas 5 sudah besar, maka kalau saya tidak, jangan lari-lari di kelas saya. Kalau kamu jalan, misalnya anak perempuan, kamu itu lebih cantik loh, lebih anggun loh, begitu. Terima kasih Bu Ten. Oke, terima kasih Bu Yesi. Nah, memang ada beberapa kalimat yang kalau kita hilangkan kata negatifnya itu membuat merangkai jadi positif itu agak rancu atau agak bingung. Tapi kita usahakan enaknya bagaimana, ya. Lanjut, menyeleksi dan mengelompokkan peraturan kelas ke dalam nilai kebajikan. Nah, tugas kita selanjutnya ternyata keyakinan kelas itu tidak hanya langsung ditulis, disepakati. Ternyata ada prosesnya dulu. Menyeleksi, kita hubungkan. Misal, datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada datang ke sekolah tepat waktu? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan disiplin. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang perlu ditanamkan kepada anak agar dapat melakukan keyakinan kelasnya dengan baik. Selanjutnya itu susun keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah, ini tugas kita. Dari beberapa usulan anak kita kelompokkan, kita klasifikasikan, jangan sampai terlalu banyak. Bolehkah kita membeli yang di Shopee atau di online market itu kan ada yang sudah terbuat keyakinan kelas. Bisakah kita membelinya? Bisa. Boleh, asalkan buat sendiri. Nah, boleh asalkan sesuai kesepakatan. Tapi lebih baik kita
membuat sendiri agar anak dapat berlatih mencurahkan pendapat, berlatih berdiskusi, berlatih bertanggung jawab atas apa yang dituliskan atau telah diutarakan. Keyakinan kelas disepakati. Nah, ini keyakinan kelas ini perlu setelah sudah dipilih, tidak terlalu banyak, keyakinan kelas ini kita sepakati. Apakah keyakinan kelas ini perlu disampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Perlu. Oke. Nah, kita lanjut. Nanti terakhir boleh ditempel di kelas, dihias, ya. Selain untuk mengingatkan, untuk hiasan kelas juga sebagai pengingat bahwa kelas kita itu memiliki keyakinan kelas. Diharapkan ya, yakin bisa pasti bisa. Anak-anak diharapkan memiliki keyakinan yang nanti di kemudian hari dapat diimplementasikan ke kehidupan nyata, dimulai dari anak-anak. Nah, makanya perlu pembiasaan untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Selanjutnya Bu Evi. Nah, ini contoh keyakinan. Bisa setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, boleh keyakinan kelas. Setiap anggota di kelas belajar dengan gembira, ya. Berarti mengingatkan anak-anak untuk sampai ke kelas harus dalam keadaan yang bahagia, gembira. Nah, kita nanti juga harus mengontrol emosi kita, mengontrol emosi anak juga. Mengingat anak dari rumah itu mungkin sudah membawa suatu beban, masalah atau ketidaknyamanan dari rumah. Nah, itu guys, kita sebagai guru berpihak pada murid ini salah satunya mungkin diterapkan dengan keyakinan kelas ini. Kelas melakukan tugasnya. Kira-kira Bapak Ibu guru jika melihat anak-anak tidak mengerjakan tugas, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Kita sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas harus mengerjakan tugas. Kira-kira kalau ada anak yang tidak membuat tugas, mengingatkan, tunjuk jari dulu, busuk dulu, busuk mic-nya dulu. Nah, kalau saya ya saya begini, kalau menurut saya sebagai guru, anak itu saya telusuri dulu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Saya tanya dulu dengan baik. Tadinya juga merempeng emosi, itu merempeng benar ya merempeng. Tapi saya karena sebagai guru katanya kita juga ramah anak ya, betul, karena sudah kita ada pelajaran ramah anak, dan itu saya dengan jalan biar anak itu benar-benar dia bisa mengikuti, saya suruh membuat sendiri di luar. Tetapi anak itu tak suruh membuat di luar malah senang biasanya. Tak senang ya, itu senang ya, kebanyakan seperti itu. Tapi saya kasih waktu. Jadi enak-enakan, jadi biar anak itu bisa mengikuti materi selanjutnya. Kalau saya ngasih PR itu tidak terus PR enak-enak itu enggak. Kalau PR itu yang belum tuntas saya kasihnya tugas. Jadi tujuan saya membuat di luar itu biar bisa mengikuti, itu saja. Dari saya seperti itu, Bu Teti, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Beri tepuk tangan untuk Bu yang tadi sudah aktif. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Lupa ya. Ini kan contoh keyakinan kelas, salah satunya perlu melakukan tugas. Kira-kira kalau anak tidak mengerjakan tugas, bagaimana sikap Bapak Ibu guru? Oke, terima kasih. Untuk kasus yang seperti itu, kalau misalnya anak itu tidak melaksanakan tugasnya, perlu menanyakan ke anak penyebab kenapa tidak mengerjakan tugas. Terus setelah tahu itu diarahkan untuk kembali melihat kesepakatan kelas kita apa. Lalu kemudian ibaratnya menyadarkan, tanya dulu alasannya kenapa. Setelah itu baru kita kembali mengingatkan, ayo seperti apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Baru dengan begitu anaknya akan tergerak sendiri. Oh iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alam, sangat bagus pendapatnya. Ya, kita kembalikan kesepakatan kelas awal.
Makanya kita selain membuat kesepakatan, kita perlu membuat konsekuensi. Kita tidak boleh hukuman tadi sifatnya negatif. Kita buatnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini diharapkan berhubungan dengan tindakan dari anak tersebut. Misal, anak terlambat datang, jangan kita suruh lari muter lapangan. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan telah datang dengan lari, kecuali misal anak berolahraga, olahraga materi basket. Kebetulan anak itu bajunya ketinggalan dan dia harus pulang dulu ke rumah atau menunggu bajunya diantar. Karena kesepakatannya adalah tepat waktu, boleh nggak guru olahraga memberikan konsekuensi lari keliling lapangan 1 kali misalnya? Ini mata pelajarannya olahraga. Tidak boleh. Tidak boleh, kata Bu Evi. Ada yang lain? Ujian? Kalau saya sebagai olahraga, dia tidak pakai olahraga itu tetap tak suruh ikut di dalamnya, tetapi dia hanya melihat aja, bergerak. Kalau Pak Yati tetap mengikuti pelajaran, tetapi mungkin bergerak secukupnya atau melihat saja, gitu ya Pak? Tapi ikut pemanasan juga. Iya, tetap misalnya pemanasan dia juga ikut pemanasan atau Bukan panas. panas, panas. Hukuman tapi bukan hukuman, tapi itu dia tahu. Ternyata olahraga juga dia tidak di dalam Iya. panas. Biasanya Supaya ada ingat keyakinan mapelnya sebelumnya. Budina mungkin ada Soalnya apa tadi? pendapat? Yang saya tangkap tadi kesepakatan yang dilanggar adalah Karena tidak datang tepat waktu, misalnya olahraga kan jam pertama, karena dia lupa membawa baju, mungkin dia nunggu bajunya datang atau mungkin dia balik ke rumah terus dia ganti baju dulu kan Pak, waktunya lama. Nah, dia saat kumpul belum sampai di lapangan, kira-kira dia dapat konsekuensi disuruh lari keliling lapangan sesuai atau tidak? masuk konsekuensi atau tidak. Ya, boleh masuk konsekuensi atau tidak? Karena itu yang namanya konsekuensi itu kan berhubungan dengan masalah yang terjadi agar masalah itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kalau antara memakai seragam dan lari, menurut pribadi saya itu tidak ada koneksi, tidak ada koneksinya antara lari dan antara seragam dan lari. Menurut saya pribadi itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, harusnya seharusnya menurut Bu Dinar Kita Yang akan tepat. segitiga restitusi dulu Bu. Iya. Apa penyebabnya, validasi diri, Iya. kemudian apa berarti sebelum segitiga restitusi tersebut, anak itu kita apakan? mengikuti Tetap kelas, mengikuti tetap mengikuti untuk seperti kata Pak yang tidak untuk mendapatkan haknya. Oh iya, betul ya. Kita jangan lupa hak anak dalam mendapat pembelajaran. Betul. Ya, terima kasih Bu Dinar Pak Yati. Ini keyakinan kelas contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita bisa membuat sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Lanjut Bu Ibu. Nah, ini karena ada masalah, kita punya posisi kontrol. Menurut dosen ya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, sudah berpusat pada siswa, sudah memerdekakan, sudah memandirikan, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset didapatkan 5 posisi kontrol ya. Ini untuk pengetahuan kita nih Bapak Ibu, saya juga baru belajar. Jadi penghukum, nah, kata penghukum berarti kita mikirnya langsung, misal kita sebagai guru, kita ada pada posisi penghukum. Berarti tindakan kita itu contohnya apa? Sebelum kita ke materi dijelaskan satu-satu. Penghukum, kira-kira kita melakukan apa ya kok kita disebut sebagai posisi penghukum? Nah, memberikan hukuman langsung, betul Bu Evi. Pembuat
nakal langsung dimarahi, betul kata Bu Evi, atau tindakan verbal fisik yang arahnya ke hukuman. Pembuat rasa bersalah, kira-kira posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu yang dilakukan ke anak setelah melakukan suatu kesalahan itu bagaimana nih Bapak Ibu? Memojokkan, bisa menggunakan pojokkan itu maksudnya taruh pojok atau menggunakan kata-kata yang perkataan yang tajam. Contohnya Pak Orang, perkataan yang tajam menyayat hati. Iya. Kata-kata yang tajam. Ini contohnya tajam. Tajam, bukan ya. Kayak apa ya, misalnya bodoh apa, terus kemudian kamu itu kurang ajar, Otak kan? Iya. Otak gitu ya. otaknya nggak ada, otak udah, seperti itu ya. Ya. Apakah boleh Pak Orang? Tidak. Tidak boleh. Tiga. Jangan ya Pak ya. Ya, Pak, ya. Tiga, posisi teman. Nah, kita dalam melakukan keyakinan, menyelesaikan masalah, ada posisi lagi, posisi kontrol kita yaitu sebagai teman. Kira-kira posisi teman itu posisi yang bagaimana? Oh Pak Orang lagi, bagus Pak Orang, rajin. Besti. Terima kasih. Guru itu punya posisi sebagai posisi teman. Posisi teman itu dalam artian ini, memang kita harus bergaul dengan anak, mendengarkan cerita anak, menjadi teman bermain anak, menjadi teman curahan hati anak, sehingga kemudian kedekatan kita dengan anak itu tidak terlalu, gapnya itu tidak terlalu jauh. Ya. Menjadikan siswa kita itu adalah teman, ataupun siswa itu menjadikan gurunya sebagai teman. Iya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Orang. Dari tadi belum ditepuk tangan ya. Lanjut pemantau. Wah, mungkin Bu Evi, Bu Esti. Ya. Ya belum berkomentar. Pemantau. Bu Esti ini tipe pemantau atau tipe mana ya? Pemantau dari jauh ya. Pemantau. Oke. Pada dasarnya kita kan harus selalu memperhatikan anak. Nah, dan apalagi dalam setiap hariannya, pasti anak-anak itu ada yang macam-macam, ada yang Contohnya. Dan itu semua perlu pendekatan. Pada dasarnya pendekatan pada anak. Kenapa perlu ditanya seperti itu? Itu awalnya. Kenapa tuh kamu seperti ini? Pasti ada sebabnya. Nah, kita ditanya. Terus bagaimana kita menyelesaikan bagaimana anak tersebut bisa menjadi gembira. Nah, seperti itu. Saya sudah punya itu contohnya. Kelas 2, sekarang udah kelas 2, si Davin. Ya. Nah, itu seperti itu kita. Memang kita perlu dekat dengan anak. Seperti itu ya. Itu salah satunya. Kita pantau gitu. Iya, kita pantau dengan pendekatan seperti itu. Ya, memantau. Iya, Ya, kita memantau setiap mungkin gerakan, ucapan anak. Nah, yang terakhir manajer. Ini bukan perusahaan ya. Di sekolah juga posisi kontrol ada yang namanya manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah Oke. Manajer itu karena posisi guru juga adalah pemimpin di dalam kelas, otomatis posisinya itu memang sebagai pengelola, karena dia akan mengelola kelasnya, yang akan memimpin anak didiknya di dalam kelas, seperti itu. betul, Pak Aron, tepuk tangan Pak Aron. Ya, sebetulnya dari 5 posisi ini tuh kita sudah tahu ya, walaupun tidak membaca modul, kita dapat mengamati dari kata-katanya penghukum. Oh, berarti kita bertindak sebagai penghukum. Dari 5 posisi ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Nanti di jawabannya bisa dikoreksi. Posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, yaitu perkataan. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, bentak-bentak, menunjuk-nunjuk, kamu, menyakiti atau menyindir. Nah, mungkin ya kita pernah melakukan
tidak sering ya, tapi kita setelah ini diharapkan jangan sampai terjadi namanya posisi penghukum. Mengingat kita adalah sekolah ramah anak ya, bersabar menghadapi dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu seperti itu, Bu. Dilanjutkan ya, Bu. Jangan sampai suaranya terdengar dari kelas saya. Ya, kita tetap berusaha ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, dan kita itu dari rumah juga ada masalah sendiri ya, kontrol emosi. Dampak pada siswa ya, perilaku kontrol negatif seperti mengulangi berulang kali lagi dilakukan lagi. Nah, anak-anak juga sama, ada yang satu kali dikasih tahu bisa berubah, ada yang perlu berkali-kali diberitahu baru berubah. Tapi intinya jangan sampai kita pada posisi kontrol penghukum ya. Kita ada di era digitalisasi, jangan sampai terekam sampai mencuat kemanapun ya. Nah, ini ada kata-kata yang seringkali kita ucapkan, mungkin kita tidak menyadari, oh itu ternyata tipenya penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kata awas, nah kalau awas untuk awas ya kamu, kalau rame guru suruh piket misalnya, itu adalah kata untuk penghukum. Tapi beda lagi kalau untuk kegiatan jual beli atau perdagangan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, awas jangan lihat sebelah kiri, ada warung soto misalnya, beda ya. Malah kita malah melihat ya, seperti anak, jangan lari-lari, ada anak yang patuh, ada yang malah melakukan, malah istilahnya beda gurunya ya. Nah, kita harus pandai-pandai ya, bersabar itu, karena setiap hari kita tidak menghadapi satu anak saja, bahkan ada yang 28 anak di sekolah kita. Kamu selalu salah saja, ketika anak salah jangan tambah disalahkan ya. Kita cari tahu, seperti kata Bu Esti, dipantau dulu. Posisi kontrol berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Bersuara lebih lembut itu bagus ya, sesuai dengan ramah anak, tapi dilakukan untuk menekan, membuat kecewa, menanamkan rasa kecewa pada anak. Nah, kata-kata ini dapat berupa, ibu sangat kecewa dengan kamu, tapi ini lembut, bukan ibu sangat kecewa pada kamu, beda ya nadanya ya. Terus berapa kali harus saya ingatkan kamu? Ini bisa pakai kata lembut, berapa kali ibu sudah ingatkan sama kamu kan? Nah, ini menanamkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu perlu untuk perbaikan, tetapi kita harus melihat posisi anak. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang dikatakan Pak Orang tadi sudah betul ya. Ada kalanya kita bertindak sebagai teman, karena anak-anak di rumah itu kita tahu, lingkungan di sekolah kita anak-anaknya mungkin kegiatan di rumah belum ada pantauan dari orang tua, mereka berkeluh kesah orang tuanya bekerja, bahkan ada yang single parent juga. Nah, kita sebagai guru juga sebagai kontrol sebagai teman, tetapi harus selalu dikondisikan, tidak selalu kita sebagai teman ya. Posisi kontrol sebagai teman yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ya. Nanti bisa, ayo bantulah demi bapak ya, misalnya kamu jangan rame, nanti Bu Teni dimarahi Pak Kepala Sekolah, tolong ya. Kan itu kan kayak kita ngomong sama teman kita, jadi sepadan. Nah, lanjut Bu. Posisi kontrol teman manajer yang terakhir. Nah, ini yang manajer pemantau. Yang langsung ke manajer saja Bu. Nah, untuk kontrol manajer ini kita berarti manajer itu mengatur kalau di perusahaan mungkin ya. Nah, guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kesalahan yang dilakukan siswa
dicari solusi oleh siswa itu sendiri dengan bantuan guru. Ya, kita sebagai membantu menyelesaikan dengan memberikan kalimat, dengan memberikan pembukaan yang bagus untuk anak-anak. Nah, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti manajer sering menggunakan kata apa yang kita yakini, kita ingatkan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, apa yang kamu dapat lakukan untuk memperbaiki ini, kita bertindak sebagai control manager. Dan setelah kita tahu 5 posisi kontrol, kita ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi sudah pernah diberikan oleh Pak Andri dan Bu Junior. Kita ulangi lagi supaya bisa menerapkan kembali. Ya, walaupun ketika menerapkannya itu mungkin agak sulit, agak repot juga mungkin. Nah, tapi kita sebagai guru yang berpihak pada siswa perlu melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi lebih baik melalui konseling. Ya, kita tahu kemarin sekolah ramah anak ada ruang khusus konseling, berarti kita juga perlu menerapkan segitiga restitusi ini. Ya. Penerapan segitiga restitusi sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif. Ya, disiplin positif ini tujuannya membantu siswa menyadarkan segala tindakannya dan memilih konsekuensinya sesuai kesepakatan. Nah, bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi ini? Nah, namanya segitiga, bentuknya segitiga nih Bapak Ibu. Dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, apa yang dilakukan? Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan sebagai guru menstabilkan identitas? Ada anak yang terlambat, mungkin kita meminta waktu setelah pulang sekolah, anak itu kita ajak ngobrol. Hal yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Ada yang bisa Bapak Ibu? Identitas anak, identitas perilakunya mungkin. Oke, kita lanjutkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk menstabilkan identitas, kata-kata atau kalimat yang bisa kita berikan yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi menyadarkan bahwa tindakan yang dilakukan anak tersebut mungkin pernah dilakukan oleh orang lain atau temannya. Jadi anak tidak timbul rasa bersalah yang sangat amat. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ini adalah tindakan yang pertama dilakukan untuk melakukan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan salah. Nah, ini kita mulai mengorek kenapa. Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bisa menanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu mencegah hal ini terjadi? Bisa, alasannya bisa. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi keyakinan kelas tadi. Nah, kita kembali, kita sudah sepakat, kita buat kesepakatan, kita sudah yakini kira-kira konsekuensi dari perbuatanmu apa. Nah, kita menanyakan keyakinan. Jadi anak tidak langsung dihadik, tidak langsung dihakimi, tetapi anak mencari dulu salahnya apa, bagaimana solusinya, bagaimana langkah ke depannya. Jadi anak-anak mencari solusinya sendiri. Ya, bukan kita yang memutuskan kamu tidak boleh ikut pelajaran selanjutnya, kamu harus kerjakan di luar. Ya mungkin mengerjakan tugas yang belum terselesaikan bisa, tetapi sesuai kesepakatan dan konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini penjelasannya yang lebih jelas, nanti kita bisa baca bareng-bareng. Nah, ini ada suatu kasus Bapak Ibu. Beberapa hari belakangan Cantika sering berangkat terlambat ke sekolah. Hari ini ia berangkat terlambat lagi ke sekolah dan tidak menyadari bahwa sepatu yang dipakainya tidak berwarna hitam. Kesepakatan kelas atau sekolah mengharuskan siswa memakai sepatu berwarna hitam posisinya. Dengan rasa malu, Cantika pun masuk ke kelasnya dan meminta maaf kepada Bu Erna. Bu Erna ini adalah gurunya.
Bu Erna pun mengizinkan Cantika untuk masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi Bu Erna, posisi kontrol apa yang akan dilakukan dan bagaimana langkah restitusinya? Ini Bapak Ibu akan membaca Bu Erna langsung memberikan kesempatan untuk masuk. Adakah yang kira-kira langsung tidak boleh masuk? Kira-kira betul tidak anak sudah terlambat, dimarahi, tidak boleh masuk, itu boleh atau tidak Ibu? Tidak boleh. Kira-kira posisi kontrol apa yang akan dilakukan? Ada yang menanggapi mungkin? Anak ada seperti itu, saya tanya, ya kenapa kamu terlambat? Dia kadang jawabnya rumah saya jauh dan saya kesiangan. Oh ya. Setelah itu usum dan setelah itu saya izinkan, ya sudahlah kalau seperti itu besok lagi jangan diulangi. Saya seperti itu. Jadi saya sudah silakan masuk, besok jangan diulangi lagi. Saya hanya seperti itu. Ya mudah-mudahan ada yang nambahi yang lebih senior lagi. Terima kasih. Kira-kira tindakan yang Bu Sum lakukan itu pada posisi kontrol apa? Pemantau, pembuat bersalah, teman, manajer, pemantau. Oke, terima kasih Bu Sum. Tepuk tangan untuk Bu Sum. Ada yang sebetulnya kita tuh sudah melakukan posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu. Mungkin kalau menurut modul memang belum terarah dengan bagus, dengan betul ya. Kegiatan langkah-langkah restitusinya mungkin ada yang bisa mencontohkan. Satu, menstabilkan identitas dulu, mungkin segitiganya tadi. Nah, kira-kira menstabilkan identitasnya bagaimana? Ketika anak terlambat, sepatunya tidak hitam, terus validasi tindakan yang salahnya bagaimana dan menanyakan keyakinannya dan skenario nya secara singkat. Kira-kira mungkin ada yang bisa. Terima kasih atas waktunya Bu Teni. Dengan Bu Erna, dengan membiarkan murid itu masuk terlebih dahulu mengikuti pelajaran. Setelah itu kita sepakat dulu, kita nanti bisa ya ketemu Bu Dinar di kantor atau di kantin yang menjaga apa ya, menjaga privasinya Cantika. Setelah itu Cantika ini udah tenang nih, udah mengikuti pelajaran, udah istirahat, sudah baru dibuat nyaman dulu. Setelah itu diajak ngobrol dengan menerapkan strategi restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kamu tadi terlihat, kenapa Bu Dinar panggil ke sini? Iya Bu, mungkin aja dulu pernah di kelas 1 seperti itu. Iya Bu, saya Bu Dinar panggil ke sini karena saya tadi datang terlambat. It's okay, Bu Dinar juga pernah datang terlambat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah datang terlambat. Seperti itu. Kemudian apa yang bisa kamu ceritakan ke Bu Guru? Apa yang membuat kamu terlambat? Bagaimana tadi kamu ke sekolah? Terus dari pertanyaan yang menanyakan alasannya mengapa tadi datang terlambat, dan sepatunya kalau tidak salah ya tidak berwarna hitam. Betul, sepatunya tidak berwarna hitam. Setelah anak mengungkapkan alasannya, jawabannya nanti anak kita ajak pikir nih, keyakinan apa sih yang mengingatkan kembali keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas seperti apa yang dulu pernah kita sepakati begitu. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita, bisa jawabannya seperti itu ya. Keyakinan kelas kita harus datang tepat waktu. Baik, bagaimana langkah yang kamu ambil agar besok kamu bisa datang tepat waktu di sekolah? Mungkin karena kemarin mungkin tadi datang terlambat karena mungkin bangun kesiangan, atau bagaimana, apa yang menyebabkan kamu bangun kesiangan, bagaimana agar besok kamu tidak kesiangan lagi sehingga anak belajar dari kesalahan tersebut menjadi lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung untuk berbicara. Nah, ya, betul yang dikatakan Bu Dinar. Walaupun memang perlu proses yang panjang dan mengingat setiap kelas masih ada masalah dari anak, kita tetap wajib melakukan segitiga restitusi walaupun tidak secara sempurna kita dapat menerapkan urutannya seperti itu. Segitiga restitusi penjelasannya yang lebih lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita menstabilkan emosi, kata-kata atau kalimat
kalimat yang bisa kita ucapkan adalah seperti di papannya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, Buddha ini juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, lanjut untuk yang kedua, validasi tindakan salah. Tujuannya membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Tadi mungkin ada yang cari perhatian, ada yang untuk keren-kerenan mungkin. Kadang anak kan ada alasan yang tidak sesuai, kadang membuat alasan. Nah, tugas kita adalah memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Kata-kata yang bisa diucapkan yaitu padahal kamu bisa melakukan lebih baik. Kamu pasti punya alasannya kan? Kita tanyakan alasannya. Kamu boleh memberikan alasan kenapa kamu datang terlambat. Kita menanyakan alasan mengapa anak berbuat suatu kesalahan atau kasus dalam melakukan keyakinan kelas yang tidak sesuai tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah menyatakan alasan, sudah memberikan alasan tanggapan kegiatannya yang melanggar kesepakatan, maka kita akan menghubungkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, kita bisa menanyakan tentang nilai-nilai keyakinan kelas yang kita buat. Kita bisa meminta anak untuk membayangkan kelas kita yang ideal itu bagaimana, sikap siswa yang ideal itu bagaimana, mungkin hubungannya dengan tepat waktu, dengan mematuhi peraturan tadi, karena memakai sepatu berwarna tidak hitam. Kita dapat menanyakan ke anak dan anak nantinya yang akan mencari solusinya sendiri. Dan sekarang Bapak Ibu, materi kita itu sudah selesai karena sebetulnya itu banyak sekali. Saya hanya menekankan pada keyakinan kelas. Berarti kita membuat keyakinan sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti dihubungkan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Kita mengelola emosi sendiri, mengelola emosi siswa sendiri. Ya, kita dapat melakukannya dengan posisi manajer. Yang ketiga, tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, walaupun mungkin kita melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai kegiatan segitiga restitusi, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu melakukannya untuk kebaikan anak-anak. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk memberikan umpan balik, yaitu dengan Padlet. Bisa di scan. Ada yang sudah? Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan, bisa kesimpulan, bisa perasaan. Ini bisa kita gunakan, mungkin anak-anak menggunakan komputer bisa, ya. Pengenalan digitalisasi menggunakan Padlet bisa. Komentar dan mengomentari komentar teman, bisa memberikan like atau apa itu love and subscribe. Kalau kita refleksi dulu kegiatan hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan hal apa saja yang sudah kita pelajari. Terima kasih sudah waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya setelah belajar mediasi ini menambahkan pengalaman bagi diri saya sendiri dan menambahkan ilmu bagi saya sendiri. Mungkin teman-teman juga lebih nambah ilmu deh. Ini menambahkan kita dapat pengalaman lebih banyak karena mungkin kita terbuka semua apa yang disampaikan di kelas ini. Tahulah cara mendidik anak, cara menghadapi siswa, dan cara menangani situasi yang terlambat dan sebagainya. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Deni, luar biasa untuk kita semua. Materinya banyak, padat, yang perlu ditanamkan budaya positif. Dalam budaya positif kita menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Ya, kita adalah teladan untuk murid kita.
sesuai dengan peran guru, nilai guru. Semua kita adalah guru penggerak, ya. Karena kita itu sebenarnya sudah melakukan pelajaran modul-modul dari guru penggerak, tetapi tidak kita sadari mungkin ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikoreksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan saya menggurui saya dalam melakukan pendidikan ini, menyampaikan pada teman-teman sebagai diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ya Bapak Ibu Guru, semoga Bapak Ibu Guru berkenan dan tidak ada kesalahan atau ketidaknyamanan di antara kita. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita dapat melaksanakan budaya positif, disiplin positif, melaksanakan keyakinan kelas, menyelesaikan masalah di kelas kita masing-masing dengan baik tanpa saling menyakiti antara guru dan murid. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.